Fikih adalah merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang membahas persoalan hukum. Jadi dalam fikih itu yang dibahas adalah persoalan hukum yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, begitupun kehidupan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan Allah. Dalam pembahasan fikih, disitulah dibahas cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara kita bermuamalah, berhubungan dengan manusia. Nah, jadi fikih ini pembahasan utamanya adalah masalah-masalah hukum. Yang perlu kita pahami di sini, apa sih itu fikih menurut bahasa, apa itu fikih menurut istilah. Yang pertama, fikih menurut bahasa adalah diambil dari kata fahima yafhamu, pahaman atau fikhan, artinya pemahaman. Artinya pemahaman yang benar, yang sesuai apa yang kita harapkan. Nah, itu fikih. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, diberikan pemahaman pada agamanya, ya, diberikan pemahaman. Jadi itu suatu tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya. Tentu diberikan pemahaman di dalam agama. Nah, jadi disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian kita mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama ilmu fikih. Karena di dalam ilmu fikih inilah kita bisa mengetahui hukum halal, haram, yang makruh, sunnah, dan mubah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ibadah yang kita lakukan, benar dan salahnya. Itu bisa kita ukur dari ilmu fikih. Makanya kita itu dianjurkan sebelum beramal, ya, sebelum beramal terlebih dahulu kita belajar dulu. Al-ilmu qabla al-amal. Ketahui dulu baru diamalkan. Kenapa kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan? Karena biasanya kalau kita mengamalkan
lalu kita tidak menguasai atau tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, itu biasanya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bahwa apa sih yang dikatakan dengan ilmu fikih menurut istilah? Fikih menurut istilah adalah ma'rifatu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Begitu definisi yang ilmu fikih. Ma'rifatu bil ahkam syar'iyyah, pengetahuan tentang hukum-hukum agama al-amaliyah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf biadillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil yang terperinci. Bahwa fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum agama. Apa sih itu hukum-hukum agama? Itu saya tadi sampaikan bahwa hukum agama yaitu halal, ya, haram, ya, wajib, sunnah, makruh, mubah, ya, itu hukum agama. Ya, inilah yang dibahas di dalam ilmu fikih, yang nantinya ini bil amali, al amaliyah, yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, berkaitan dengan, ya, amal perbuatan manusia yang mukallaf. Karena yang bisa dihukumi, ya, dalam agama itu hanyalah orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf. Yang dimaksud orang mukallaf adalah orang yang sudah balik, ya, ya, dewasa, ya, sudah dewasa. Ya, kemudian berakal. Jadi balik, berakal, dan sampai dakwah kepadanya. Artinya sudah sudah biasa mendengarkan ceramah, ya. Jadi orang yang belum sampai dakwah kepadanya, seumpama ada orang balik, berakal, namun dia tinggal di tempat yang tidak pernah disentuh dakwah, sehingga dia tidak memahami tentang hukum-hukum agama, ya, itu belum dianggap sebagai orang mukallaf, ya, belum terbebani, ya, perintah dan larangan. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah tersentuh dengan pemahaman agama. Nah, jadi inilah orang mukallaf, inilah yang diberlakukan nanti ini hukum yang 5 dalam hukum taklif. Istilahnya hukum taklif, yang diambil dari biadillati tasil, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Karena kalau kita berbicara masalah fikih, ya harus berlandaskan dengan dalil. Di mana diambil dalilnya itu fikih, dasar utamanya adalah Al-Quran. Dasar utamanya dari sumbernya halal dan haram, makruh, sunnah, mubah, harus ada dasarnya dari, apakah dari Al-Quran atau dari hadis Nabi atau ijma atau dari kias. Adapun dengan dasar-dasar hukum yang ini, yang 4 ini yang disepakati
ulama. Ya, ada yang dasar hukum yang lain seperti masail mursalah, istihsan. Ya, ini di apa namanya? Diperdebatkan di kalangan ulama. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah hukum agama, ya tidak boleh lepas daripada ya dasar hukumnya, ya terutama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya, dalam pembahasan fikih itu yang ya para ahli fikih, sebagian ahli fikih, pembahasan utamanya dalam fikih itu ada 4, ada juga mengatakan 2, yaitu pembahasan fikul ibadat. Ada namanya fikul ibadat, ada namanya fikul muamalat, ada fikul munakahat, ada fikul jinayat. Nah, itu yang 4 yang ya dalam pembahasan fikih. Nah, bahkan ada juga yang menambah, ada lagi fikul siasah, fikih politik. Nah, ini satu menunjukkan bahwa ajaran agama kita ini, ajaran Islam ini adalah ajaran yang sempurna. Karena segala aspek kehidupan manusia semuanya dibahas di dalam Islam. Sampai hal dari yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ya, karena dalam fikih dibahas ya mulai kita diajari ya dari bangun tidur, masuk WC, cebok, itu semua diajarkan sampai kepada fikih siasanya, sampai masalah mengurus negara. Jadi ini kalau fikul ibadat ini adalah fikih yang membahas tentang perbuatan manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti apa yang dibahas di dalam fikul ibadat ini yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti salat, ya fikul ibadah itu, puasa, zakat, haji, tahara, ya apalagi yang dekat yang kita lakukan nanti ini haji, kurban, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah masuk dalam ranah fikul ibadat. Kalau pembahasan dalam fikul muamalat yang dibahas di dalamnya seperti dengan jual beli. Karena fikul muamalah itu artinya hubungan manusia dengan manusia. Nah, hubungan dengan manusia dan diatur juga, ada juga fikihnya. Nah, ini yang dinamakan dengan fikul muamalat. Ya, fikul muamalat. Nah, seperti dengan jual beli, menggadai, menyewa, ya utang piutang, ya pokoknya berkaitan dengan hubungan manusia. Bahkan sebagian ulama fikih hanya menganggap bahwa dalam fikih itu, pembahasan fikih hanya 2 sebenarnya, yaitu ibadah dengan muamalah. Nah, karena dia anggap bahwa yang muamalah ini di dalam muamalah ini masuk munakahat, masuk jinayat, masuk siasa, karena ini yang semuanya ini berhubungan dengan manusia. Kemudian ini tadi fikul munakahat, ya fikih yang berhubungan dengan pernikahan, ya tentang khutbah, ya meminang, akad ini, ijab kabul, talak ini, hulu, ini semua dibahas dalam fikul munakahat. Nah, biasa juga ada dalam fikih fikul mawaris, ya tentang membahas tentang warisan, ya ini. Kemudian apalagi fikul jinayat ini, ya kalau kita ini fikul jinayat adalah hukum yang berkaitan dengan pidana. Nah, jadi
hukum yang berkaitan pidana. Nah, seperti dengan orang membunuh kalau dalam Islam, kalau membunuh di luar daripada pembunuhan yang hak. Ya, artinya pembunuhan yang hak ini diantaranya adalah artinya boleh kita membunuh kalau dalam keadaan perang. Nah, seperti juga pembunuhan hak ini ada orang seumpama dihukumi dengan hukum kisas. Nah, ini semua adalah ya. Nah, ini diatur dalam fikul jinayat, ya, hukum pidana. Nah, seperti tadi itu hukum kisas. Yang dikatakan hukum kisas adalah hukuman yang kisas ini hukuman yang setimpal apa yang dilakukan manusia itu terhadap orang lain. Seperti di dalam Al-Quran itu disebutkan wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal usuna bil usuni was sinna bis sinni wal juruha qisas, bahwa itu sudah ditetapkan, ya, ditetapkan bahkan di kitab-kitab terdahulu, di dalam kitab Taurat sudah diberlakukan ini hukum kisas. Ya, jadi bukan saja di dalam Al-Quran, tetapi di kitab-kitab terdahulu sudah berlaku ini namanya hukum kisas. Inna nafsa bin nafs. Ya, jiwa dibayar dengan jiwa. Artinya kalau kita membunuh di luar daripada jalan yang hak, itu maka hukumannya kisas. Nah, namun yang perlu dipahami di sini, yang bisa menjalankan hukuman seperti ini adalah pemerintah. Ya, tidak boleh jangan kita anggap ini bahwa saya ini orang Islam harus berpedoman dengan Al-Quran dia sehingga mau menghakimi orang, tidak boleh. Yang bisa menjalankan ini aturan yaitu harus negara, harus pemerintah. Nah, tidak boleh kita menghakimi sendiri orang lain, tidak boleh. Ya, jadi ini yang ya itu tadi inna nafsa bin nafs wal aina bil ain. Ya, kalau kita sakiti matanya orang, ya dibalas dengan setimpal. Al aina bil ain wal uzuna bil uzun wal anfa bil am. Ya, hidung dibalas dengan hidung, telinga dengan telinga, kemudian gigi dibayar gigi. Begitu anunya hukum Islam. Wal juruha qisas, kalau kita lukai orang, ya kita juga dilukai seperti bagaimana kita melukai orang itu, lukanya orang itu. Nah, jadi begitulah yang diberlakukan dalam hukum Islam. Nah, ada juga hukum kisas, hukum hudud. Ini hukum hudud seperti hukum yang sudah ditentukan hukumannya di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti hukum hudud ini berlaku seperti pencuri sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Kalau orang mencuri, as-sariq was-sariqatu faqtau aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqtau aydiyahuma, potonglah tangannya. Artinya potonglah, kalau laki-laki mencuri potong tangannya, perempuan mencuri potong tangannya. Nah, begitu hukum Islam. Orang yang berzina, sudah ditentukan juga hukumannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka hukumannya adalah dideras sebanyak 100 kali. Bagi orang yang berzina ini yang belum muhsan, ya, yang belum menikah. Adapun orang yang menikah lalu dia berzina, ya, bukan hukumannya dicambuk 100 kali, tetapi hukumannya adalah dirajam. Nah, kalau
yang sudah menikah lalu dia melakukan perzinaan dan sempurna itu saksi-saksinya, maka hukumannya orang yang muhsinat ini adalah dirajam. Dirajam maksudnya dirajam, ditanam di tanah sampai di leher, sampai lehernya. Ya, lalu dirajam. Rajam artinya dilempari sampai mati. Begitulah artinya hukuman yang orang yang melanggar dalam syariat Islam. Jadi ada hukumannya yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Ini namanya hukum jinayat. Ya, jadi itulah yang semua yang dibahas di dalam fikih. Jadi bukan saja Bapak Ibu sekalian itu bahwa pembahasan fikih itu yang mungkin selama ini yang kita anggap itu fikih hanya persoalan ibadah saja, masalah salat, masalah zakat, haji. Padahal ini cakupannya pembahasan fikih ini ya sangat luas karena membahas segala aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya inilah pentingnya kita mempelajari agama kita, ya, karena agama kita ini adalah ajarannya sangat sempurna, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini, ya, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada, ya, haji yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir ya, walaupun Nabi hanya sekali saja melakukan haji, ya, maka itu dinamakan haji wada, haji perpisahan, karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi hidupnya setelah melakukan haji wada. Di sinilah ya diturunkan ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, pada hari ini saya telah sempurnakan ya bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan bagimu nikmatku, dan saya ridha kepada kalian, yaitu Islam adalah agamamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kita ini sebagai orang Islam ya harus berbangga, ya, kita bangga dengan agama kita, karena di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ajaran yang betul-betul sempurna. Ya, tinggal bagaimana kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini saja sebagai pengantar ya dari saya untuk memasuki kita pembahasan ilmu fikih, ya, karena mungkin kita dalam pembahasan fikih itu biasanya diawali pembahasannya dengan biasanya kitab taharah, ya, tentang bersuci. Tapi saya rasa kalau kita mau bahas sekarang ini, ya, sebab waktunya sudah menunjukkan ya sudah mau jam 6, ya, saya mungkin di lain kesempatan kita akan nanti lanjutkan membahas tentang tentang taharah. Kita mulai dari taharah. Saya rasa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Nastaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa du'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.